Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Sandy yang baru saja pulang dari lumbung kacang sembari memakan makanan yang sedang ia bawa untuk sebagai persediaannya. Bahkan makanan tersebut menari-nari di lidahnya. Tanpa ia sadari, ia pun telah menabrak struktur marmer yang belum selesai hingga membuat Sandy terjatuh. Tak hanya itu saja, helm yang digunakan oleh Sandy bocor, mengakibatkan airnya masuk ke dalamnya. Sandy pun langsung segera pergi hingga telah sampai di rumahnya. Ia pun kemudian langsung segera mengambil helm di tempat penyimpanannya. Namun sayangnya helm tersebut malah terjatuh karena tangan Sandy yang terkena debu dari kacang. Ia pun kemudian langsung menelpon dan memesan helmnya. Akan tetapi ternyata helmnya sudah habis. Untuk pengirimannya saja membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke rumahnya. Oleh sebab itu, Sandy pun langsung menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sembari menunggu datang helmnya. Berbagai segala jenis permainan ia mainkan, berharap helmnya segera tiba. Namun seiring berjalannya waktu, permainan tersebut membuat Sandy sangat bosan. Ia sudah tak lagi bisa menikmati masa kesenangannya. Akhirnya kebosanan pun mulai dialami oleh Sandy. Bahkan saat itu Sandy pun mulai berhalusinasi dengan kacangnya dan berbicara bersama. Hingga akhirnya ia pun berinisiatif untuk menelpon beberapa temannya. Namun setelah beberapa saat justru ia tak bisa menghubunginya karena masih sibuk. Sementara itu, Sandy pun berinisiatif untuk menggunakan drone keamanan dari jarak jauh dan mengudara. Di sana Sandy pun melihat dari sebuah layar dan melihat Nyonya Puff yang sedang mengajarkan anak muridnya yang sedang belajar menyetir kapal. Terlihat di sana muridnya yang sedang ketakutan, hingga karena Sandy yang bosan, membuat kendaraan yang dikendarainya menabrak tembok. Nyonya Puff yang sedang tertidur akhirnya langsung terbangun, namun itu hanya beberapa saat saja, dan akhirnya tidur kembali. Sandy kemudian langsung melihat Larry yang berada di pantai yang sedang berolahraga di atas kursi. Namun tetap saja Sandy pun merasa bosan dikarenakan Larry hanya mengangkat alat olahraga tersebut. Akhirnya Sandy yang usil sedikit menyenggol Larry hingga membuat alatnya terjatuh. Drone pun kemudian langsung mengarah ke arah tempat restoran Krusty Krab. Di sana ia telah melihat Tuan Krab yang sedang menghitung uang. Sandy pun tetap saja merasa bosan. Akhirnya menyenggol uang Tuan Krab hingga berterbangan kemana-mana. Drone lalu diterbangkan kembali hingga menabrak batu marmer yang kini sudah semakin lebih tinggi. Yang mana ternyata itu perbuatan si Plankton yang sedang membuat sesuatu. Di sana Plankton yang menyadari ada pesawat drone, akhirnya Plankton pun murka dan langsung memukulnya hingga membuat drone tersebut terjatuh. Lalu Sandy langsung memperbaiki pesawat drone yang sudah rusak itu, sembari ia memanggil SpongeBob untuk membantunya memata-matai Plankton. Tetapi dia sedang menjelajahi tambang mustard, yang mana di sana SpongeBob yang lengah langsung diserang oleh gorila. Sandy kemudian tak putus asa, ia pun kemudian langsung menelpon Plankton yang sedang bersantuy. Di sana Sandy meminta tolong agar membantunya untuk memata-matai Plankton, sehingga si Patrick pun langsung segera setuju. Ia pun kemudian langsung pergi ke rumahnya. Di sana si Sandy telah menempelkan kamera di kepala lancipnya, sembari memberitahu misinya untuk memata-matai. Si Patrick kemudian langsung segera pergi keluar. Dengan pandangannya yang sangat serius, ia pun melihat ke segala arah. Namun hal itu membuat si Sandy langsung mengendalikan pesawat drone hingga membuat si Patrick berputar-putar di udara hingga sampailah di tempat halaman rumahnya. Di sana kebetulan si Plankton telah pergi. Sementara itu si Patrick memakan makanan yang berada di sebuah kotak. Namun makanan itu sangat tak layak untuk dimakan. Ia pun kemudian telah menemukan kotak plutonium, yang mana hal itu membuat si Sandy langsung panik. Karena ia mengira si Plankton akan menghancurkan restoran Krusty Krab menggunakan senjata atomnya.
Sandy kemudian langsung mengeluarkan lasernya supaya bisa mencegahnya. Di sanalah kemudian si Patrick yang masih santai baik akhirnya tak sengaja menginjak bahan pembuatan tersebut hingga membuat si Patrick terjatuh. Di sanalah akhirnya Plankton telah datang. Di sana si Plankton langsung menanyakan tujuan si Patrick berada di tempatnya. Namun seperti biasa si Patrick yang sangat membuat Plankton emosi. Akhirnya Sandy pun langsung bersiap siaga melepaskan senjata lasernya untuk menghancurkan struktur marmer itu. Namun di sanalah kemudian mulai terungkap yang mana selama ini si Plankton ternyata hanya membuat papan iklan untuk mempromosikan restorannya. Akan tetapi sayangnya laser itu tak bisa dicegah dan pada akhirnya menghancurkan papan iklan itu dan mengenai restoran Tuan Crab hingga hancur. Meskipun sedih, namun Plankton sangat senang karena telah berhasil menghancurkan restoran musuh bebuyutannya. Akhirnya si Sandy pun menampung semua para pelanggan Tuan Crab di rumahnya. Hingga tak berselang lama itu, pesanan helm Sandy telah tiba. Namun ternyata helmnya pecah gara-gara ketimpa pesanan restoran Tuan Crab. Sandy yang putus asa akhirnya membuat dirinya menjadi gila dikarenakan ia harus menunggu waktu 6 minggu di rumahnya lagi. Dan sampai jumpa kembali di film selanjutnya. Hai guys, pada suatu ketika terlihat ada sebuah roket luar angkasa menuju ke planet yang dimana benda tersebut sambil mendarat di atasnya. Tak hanya itu, di saat sang penumpang keluar, rupanya itu adalah seorang SpongeBob yang bertujuan menancapkan bendera Krusty Krab. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah getaran kencang yang ketika dilihat lebih jauh, rupanya guncangan yang dimaksud berasal dari rumah SpongeBob yang sedang tertidur. Seorang mimpi yang berusaha membangunkan, sial di saat sudah bangkit guncangan kembali terjadi sampai-sampai dirinya ketakutan bercampur memeluk Gary. Kemudian getaran yang lagi-lagi muncul, akhirnya sang SpongeBob memberanikan diri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di bawah. Setelah sampai pada lokasi dan sosok misterius terlihat, ia pun langsung berusaha ingin menghajar sambil meminta bantuan Gary untuk membantu, yang tak lain dengan cara mengeluarkan otot kekar pada seekor siput. Tapi ketika mereka ingin menghajar dan sambil menghidupkan lampu, rupanya target yang dimaksud adalah Nerlin yang tanpa ragu memeluk siput milik SpongeBob. Tak hanya itu, mereka berdua juga sama-sama berpelukan hingga berbicara satu sama lain di depan Gary. Namun di saat SpongeBob menanyakan di mana keberadaan Nobby, beruntung orang yang dimaksud langsung muncul dengan keadaan tubuh yang sudah kekar. Dan setelah berjumpa, dirinya langsung memeluk sang SpongeBob. Selanjutnya Nobby yang memegang kulkas ternyata itu adalah santapan, serta di sebelah SpongeBob tak disangka terdapat seekor kuda yang sepertinya itu adalah tunggangan Nobby dan Nerlin. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi, terpantau SpongeBob telah bangkit dari tempat tidur yang bergegas menuju ke kamar mandi. Akan tetapi setelah masuk, mengejutkan di dalam terdapat seorang Nerlin yang sedang mandi di dalam kloset. Kemudian SpongeBob yang sontak menutup mata dan berusaha memberikan sikat. Sial di saat diberikan, Nerlin tanpa rasa bersalah memakai tubuhnya untuk dijadikan sebagai penggosok badan. Di lain sisi, Patrick yang telah menunggu di luar ingin mandi, tapi tidak pada seorang Nobby yang memasak makanan di dapur dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi setelah selesai dirinya langsung memberikan secara sigap ke beberapa mulut sekitar termasuk SpongeBob dan Gary. Ya walaupun ia sebagai peserta terakhir merasa tersiksa guys. Selesai dari makan pagi, tibalah mereka semua bersantai di luar sambil membuat sesuatu dari kayu yang berguna, seperti tusuk gigi, ayam panggang, dan sebuah gitar yang diciptakan oleh SpongeBob. Ya walaupun Squidward yang memandang hal tersebut, dirinya langsung berlari kabur dari kebun. Kemudian tak hanya itu saja, Nobby yang sangat kreatif juga tanpa ragu merombak rumah SpongeBob menjadi tempat tinggal bertemakan kayu. Dan ketika mereka berusaha masuk, ternyata bagian dalam juga berhasil diubah. Di sini SpongeBob yang tiba-tiba senang dan langsung merubah penampilan
Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu yang ketika dibuka ternyata itu adalah teman Nerlin yang ingin berkunjung ke Bikini Bottom. Ia yang juga berusaha berkenalan dengan SpongeBob ternyata juga tidak ketinggalan dengan Nobby, yang mana mereka sepertinya saling akrab sampai-sampai bergelut yang diikuti oleh Nerlin. SpongeBob yang hanya bisa melihat dari jauh, lagi-lagi ketukan kembali muncul yang rupanya ketika dibuka orang tersebut adalah teman Nerlin yang kedua. Dan di saat ketukan ketiga dibuka, sial seluruh orang-orang yang seperti Nerlin masuk secara brutal sampai-sampai rumah yang dimasuki ingin meledak melihat pengungsi yang datang terlalu banyak. Tak hanya masuk saja, ternyata masing-masing orang juga tanpa rasa bersalah menggunakan fasilitas rumah SpongeBob dan membuat suasana sekitar seperti tempat tinggal mereka. Waktu demi waktu berlalu hingga tiba saatnya malam, Squidward yang ingin tidur rupanya ia terganggu dengan kebisingan yang selanjutnya tanpa pikir panjang dirinya berusaha keluar dari rumah. Bukannya masalah sudah selesai, tiba-tiba dari sisi lain Patrick muncul untuk bertujuan menarik Squidward ke dalam rumah SpongeBob. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah berita Bikini Bottom yang membahas keganasan makhluk pendatang di perkotaan. Seperti yang terlihat, hampir seluruh gedung yang ada dirombak oleh mereka, seperti rumah Tuan Puff, restoran Krusty Krab, serta termasuk studio pemberitaan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, mereka bertiga yang juga melihat peristiwa yang buruk di TV. Beruntung, Nerlin juga sempat mencari cara untuk mengatasi makhluk pendatang yang membuat kekacauan. Dan setelah dibahas dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka menuju ke rumah Plankton untuk meminta bantuan mengusir makhluk tersebut. Di sini, Plankton yang punya cara, dengan sigap ia memanggil temannya lewat alat canggih untuk meminta bantuan kepada kawanan Plankton. Dan setelah berhasil memanggil dengan sigap makhluk yang dimaksud keluar, dengan sangat banyak berlari menuju ke markas perkumpulan. Di saat sudah tiba pada salah satu seseorang, dengan cepat para plankton menghajar atas perintah ratu yang berada di bawah. Dan selesai membuat gatal pada satu target, kemudian berlanjut pada orang-orang lainnya, hingga seorang kapten mencoba membunyikan trompet peringatan kepada para kelompok. Merasa terancam akan plankton yang menyerbu, beruntung dengan rasa bersalah mereka kembali mengubah masing-masing bangunan dan hal yang dimaksud juga tidak ketinggalan atas pengejaran oleh para plankton. Selanjutnya selesai mereka mengembalikan keadaan termasuk rumah Larry. Tanpa pikir panjang teman Nerlin itu langsung diusir menjauh dari Bikini Bottom. Kemudian SpongeBob dan dua orang lainnya yang bersenang atas kerja plankton. Tadi sangka dirinya yang merasa bangga mencoba meminta ciuman, dan hal itu malah dilakukan oleh SpongeBob. Untuk pada sore harinya, terlihat Nobby sedang ingin bergegas pulang dengan menyusun barang di gerobak dan berpamitan kepada SpongeBob. Akan tetapi yang sangat bikin terkejut di saat selesai dari berpamitan dari kedua belah pihak, tadi sangka kereta yang berjalan menjauh pulang, rupanya setelah diteliti mereka berdua mengarah ke rumah Squidward yang setelah masuk terdengar suara jeritan amarah. Dan selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, cerita dimulai yang memperlihatkan masa lalu Tuan Krabs saat masih anak-anak bersama teman-temannya. Mereka terlihat sedang bermain kaleng dengan cara ditendang seperti layaknya bermain bola, hingga kaleng bergambar tomat itu terjatuh ke jalan dan ditemukan oleh bocil yang gak sengaja lewat. Dia pun sangat senang mengetahuinya. Kemudian dua anak lagi sedang membaca suatu tulisan tentang milenium. Mendengar itu, si bocil tadi langsung segera menendang kaleng itu, melemparkannya ke generasi milenium berikutnya. Kaleng itu pun melambung dengan sangat tinggi di udara, kemudian jatuh tepat masuk ke dalam mesin waktu. Semua orang berkumpul menyaksikannya. Di sana terlihat seorang pria yang bersiap untuk mengubur kapsul waktu di tanah. Tujuannya untuk menghormati para penghuni kota Bikini Bottom dalam rangka yang ke-100 tahun. Tak lama kapsul waktu itu langsung dikuburkan, setelahnya pria itu langsung menyuruh para warganya untuk menyambut pembangunan kota yang sangat megah dan mewah. Hingga ia pun tertimbun karenanya.
Para bocil itu diketawain oleh Pak Murphy karena ingin mengambil kembali kaleng itu. Namun mereka harus menunggu selama 100 tahun. Para bocil itu pun mulai berpikir mereka gak mungkin juga menunggu selama itu hanya untuk mengambil kaleng mainannya. Dirasa waktunya sangat lama, mereka pun sempat berpikir ingin menciptakan kapsul waktu agar bisa mengambilnya. Tentunya ide itu pun langsung diluncurkan. Anak-anak itu mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuatnya. Hingga tahap akhir tinggal memberikan plutonium. Setelahnya Tuan Crab langsung memasang foto untuk ditaruh di tempat itu agar terdengar suara. Kemudian cacing laut ditugaskan untuk memutus tuas itu dengan diiming-imingi daging. Sehingga Tuan Crab dan teman-temannya bisa langsung pergi ke masa depan. Sementara itu, kini para warga Bikini Bottom sedang mengadakan acara ulang tahun ke-100 dari kota Bikini Bottom, serta menghormati gedung pencakar langit tertua yang pernah dibuat di masa lalu dulu. Untuk merayakannya, mereka pun akan menggali kapsul waktu dari bawah gedung ini yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Gedung itu pun seketika langsung dipindahkan oleh ayahnya si Patrick dengan menggunakan bulldozer dengan cepat, hingga membuat gedung itu hancur berkeping-keping. Saat menggali justru malah memutuskan kabel di bawah tanah, kemudian ia juga menemukan mayat yang terkubur di bawah guys. Dan teruntuk galian yang ketiga, ia pun berhasil menemukan kapsul waktu itu, kemudian langsung dilemparkan kepada si wanita yang sudah menunggunya. Tak lama berselang, mesin waktu Tuan Crab sudah datang yang mengenai salah satu warga. Anak-anak itu pun kemudian pada keluar melihat dunia masa depan. Mereka terkejut karena mendapati dirinya mengalami sedikit perubahan warna. Oleh sebab itu, anak-anak langsung memukul agar kembali ke wujud seperti semula tanpa adanya warna di tubuhnya. Wanita itu kemudian membuka isi kapsul waktu yang di dalamnya ada banyak debu. Ketika itu dia menemukan kaleng milik anak-anak yang selama ini mereka cari. Si wanita itu tahu jika kaleng itu adalah kaleng antik di zamannya. Karena saking pentingnya, kaleng itu pun dimasukkan ke dalam Museum Budaya Bikini Bottom. Sedangkan di sisi yang lain terlihat kakek Patrick yang sedang menonton berita itu. Dia sadar bahwa kaleng itu adalah kenangan mereka dulu di masa lalu yang muncul kembali ke dunia. Ini setelah umur mereka bertambah menjadi tua. Dia pun memiliki pikiran yang berlian dan akan merencanakan sesuatu. Untuk itu dia pun langsung menghubungi teman-temannya dulu, bahwa mereka akan menjadi kaya raya. Rencana dari si kakek Patrick yaitu ingin mencari kaleng antik itu agar mereka bisa menjadi kaya raya. Tentunya dengan rencana tersebut membuat teman-temannya langsung ngikut. Tak lama si Patrick muncul bersama dengan Squidina yang mendengar perkataan kakeknya yang akan mencuri. Namun kakeknya mengatakan mereka hanya ingin mengambil kaleng miliknya. Seketika itu pembicaraan tersebut buyar karena keluarganya ikut nimbrung. Lalu si kakek langsung memerintahkan semua teman-temannya untuk berkumpul dan singkat cerita disinilah mereka tiba. Kakek si Patrick tubuhnya tertindih oleh teman yang lain. Hal itu membuatnya kesakitan, ditambah lagi kehadiran anak-anak itu dari masa lalu membuat mereka kaget karena para bocil itu juga sama-sama ingin mencuri kaleng antik itu. Bahkan para orang tua itu menceritakan pergerakan dan rencana untuk masuk ke dalam museum itu kepada diri mereka di masa lalu. Tujuannya agar tidak mengganggunya, namun diri mereka di masa lalu juga sama-sama menginginkan kaleng tersebut. Lalu anak-anak itu juga sama-sama mempunyai rencana, yaitu ketika semua orang sudah pulang saat larut malam, maka mereka akan masuk ke dalam museum dengan mengendap-endap dan langsung mengambil kaleng itu. Semudah itu rencananya guys. Namun tak disangka Tuan Crab dan rombongannya justru berniat akan menggagalkan aksinya serta saling memperebutkannya. Di luar itu mereka pun saling bertengkar hingga masuk ke dalam museum. Di dalam, penjaga museum itu telah terbangun dari tidurnya di saat ada para penyusup datang. Meski jalannya lambat, namun membuat orang-orang itu langsung ketakutan. Sedangkan mereka langsung segera pergi dari tempat itu dan bersaing satu sama lain. Tuan Crab yang dasarnya isi otaknya duit dan uang, ia pun mencuri satu koin di museum yang langsung dimasukkan ke dalam kantong celana karena kebesaran sehingga membuat koin itu menggelinding. Kemudian di tempat lain si kakek itu bertemu lagi dengan dirinya di masa lalu. Mereka pun saling menjatuhkan satu sama lain. Tahu di sekitar tempat kaleng itu dipajang ada laser. Di sana kakek menggunakan kotoran yang ada di janggutnya untuk memperlihatkan wujud laser itu.
Pertama-tama si kakek mempersilahkan dirinya di masa lalu untuk terlebih dahulu pergi, sehingga dia pun mendapatkan jebakan. Kemudian giliran si kakek yang dipersilahkan berjalan, tentunya dia pun mendapatkan hal yang sama seperti dirinya. Jadi selama menempuh perjalanan itu, untuk mendapatkan kaleng mereka harus melewati berbagai rintangan. Namun konyolnya saat sudah didapatkan, justru koin raksasa malah menyapu bersih mereka semua hingga terpental keluar museum. Di sana si penjaga museum langsung menghubungi orang tuanya, namun tentunya tahun itu orang tua mereka sudah meninggal. Si penjaga museum memperingatkan mereka agar jangan mengulangi perbuatannya. Setelah itu dia pun pergi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, si kakek bermain menendang kaleng itu tanpa disadari oleh mereka. Diri mereka di masa lalu telah berdamai dengannya, sehingga di akhir film mereka pun kembali lagi mengenang masa lalu saat bermain kaleng bersama. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan keluarga si Patrick yang sedang antri di depan bioskop film. Sebelum itu mereka pun dibuat bingung dengan pilihan genre film yang bagus untuk ditonton. Apalagi si Patrick sangat menyukai film barat seperti halnya dengan sang ayah. Setelah mereka menunjukkan film yang dimaksud, semua orang pun setuju akan menonton film tersebut. Namun sebelum itu sang ayah merasa ada yang kurang dari anggota keluarganya. Ternyata si kakek belum mengatakan kata kunci setuju, yang padahal si kakek langsung mencela semua film itu adalah film pembohongan. Intinya si kakek nggak suka dengan film pilihan dari keluarganya, dia hanya ingin film-film yang diambil dari kisah nyata, yang bisa diambil pelajarannya saat setelah menonton. Contohnya saja seperti film Mesir kuno yang menyimpan banyak sekali sejarah. Bahkan karena sudah tahu isi cerita tersebut, si kakek langsung menceritakan tentang sedikit kisah yang sudah ia kuasai tentang Mesir kuno. Jadi pada zaman dahulu kala terlihat salah satu seorang pekerja di Mesir kuno, dia adalah kakeknya si Patrick. Dia pun segera berlari karena sudah waktunya bekerja. Ternyata dia adalah seorang pengukir batu, hanya dengan sekali ketuk batu itu berhasil dibentuk menjadi piramida, yang layaknya seperti bentuk rumah Patrick. That don't look right. Jadi di situasi itu ternyata dia salah membuat ukiran itu karena dia tidak sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Tentunya melihat hal itu ia pun panik dan terjatuh dari atas. Ia pun kemudian langsung segera menghadap kepada Raja Mesir untuk melaporkan pekerjaannya. Begitu Raja Mesir melihat ukiran itu, ia pun dibuat terkejut dengan hasilnya karena nggak sesuai dengan kemauan yang dimaksud. Alhasil si pekerja itu langsung dimarahi oleh Raja Mesir. Meski dalam ketakutan si pekerja itu tetap saja meminta pembayaran kepada Raja. Tentunya hal itu membuat Raja murka dengan kondisi itu, guys. Kemudian salah satu tangan kanannya menyarankan Raja agar mengirim pekerjanya itu ke dalam spa. Sehingga saat itu juga Raja langsung memikirkan rencana tersebut. Ia pun langsung membawa si pekerja itu ke tempat spa milik Raja, yang kemudian memerintahkan si pemilik spa agar menjamu tamunya dengan baik, seperti layanan VIP, sehingga membuat si pekerja itu dibuat sangat senang. Dia pun kemudian langsung masuk ke dalam ruangan itu. Saat sudah di dalam, banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi mumi. Si pekerja itu masih saja belum sadar bahwa dirinya akan dijadikan mumi juga. Lalu pelayan itu langsung menyuruh si kakek tua agar bersantai menikmati prosesnya. Sedangkan si pelayan itu langsung segera mengambil alat-alatnya untuk memulai prosesnya. Terlihat saat itu si kakek sedang bersantai, kemudian si pelayan itu langsung memasukkan sebuah alat melalui jalur hidung dengan cara mengoyak isi kepala si kakek. Setelah didapatkan isi otaknya, si pekerja itu merasa kini dia tidak memiliki beban hidup. Lalu dilanjutkan lagi dengan mengambil seluruh organ-organ di tubuh. Si pekerja itu nggak sadar jika dia akan dijadikan mumi seperti orang-orang yang sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan melilit tali putih di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap tali-tali itu sudah menutupi seluruh tubuh kakek. Dan untuk proses yang terakhir, si pekerja itu langsung dimasukkan ke dalam peti mati, dijadikan mumi untuk waktu yang sangat lama. Singkat cerita, setelah beberapa ribu tahun kemudian yang memperlihatkan seseorang yang berada di tempat spa, dia pun perlahan mulai masuk ke dalam.
lalu membuka peti yang mana si pekerja itu berada di sana. Setelah peti itu dibuka, ternyata si pekerja itu bangkit dan melepas tali-talinya. Dia pun tubuhnya merasa enakan meski sudah mengkerut sangat kering. I feel Si pendatang itu yang senang melihat mumi bisa hidup, langsung memotretnya. Itulah cerita singkat dari kakek si Patrick, guys. Sekarang dia tidak pernah mendapatkan otaknya lagi. Lalu si kakek tua itu mulai kembali menceritakan tentang sebuah film mengenai agen rahasia mata-mata. Bahkan dulunya si kakek itu sangat tahu jika agen mata-mata sedang menyamar di kerumunan orang-orang, yang ternyata dia juga adalah agen rahasia mata-mata yang sedang menyamar. Saat menggunakan motor, bosnya menghubunginya agar segera menyelesaikan misi. Targetnya adalah nyonya-nyonya cumi-cumi yang memiliki barang rahasia untuk menjadikan dirinya menjadi seorang nomor 1 di dunia. Oleh sebab itu dia harus segera menyusup ke lab agen serta mencuri barang tersebut dari tangannya. Sebelum pergi melakukan tugas, bosnya memberikan alat bantuan untuk mempermudah pekerjaannya saat mencuri barang rahasia itu. Tentunya di kepalanya ada benda gadget seperti itu membuat dirinya panik. Bosnya mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah memasang banyak gadget di dalam tubuhnya. Dia pun ternyata lupa kalau di dalam tubuhnya sudah banyak sekali alat-alat yang terpasang. Bahkan di kantong bajunya ada alat lipstik saja. Dia mengira bahwa itu adalah alat canggih. Bosnya mengingat agar secepatnya untuk menjalankan tugas. Singkat cerita, dia pun sudah berada di sebuah tempat agen dan turun dari kendaraannya, di mana orang-orang sedang berkumpul menikmati suasana. Dia pun kemudian langsung melakukan aksi penyamaran dengan baik layaknya agen mata-mata rahasia. Dia pun memesan beberapa makanan yang lezat, lalu di tempat itu dia pun melihat musuhnya yaitu Nyonya Cumi-Cumi yang sedang bermain judi. Itu adalah targetnya, namun dia sepertinya tergoda dengan kerutan dari wajah si Nyonya Cumi itu. Dengan cepat dia pun langsung segera mengubah pakaiannya agar terlihat semakin tua layaknya kakek-kakek. Setelah sudah ganteng, dia pun langsung duduk di meja untuk bermain judi mendekati targetnya. Tak lama dari itu pesanan minumannya telah diantar. Dia pun langsung meminumnya sampai habis, namun ketika minumannya habis, dia langsung memuntahkannya lagi, sehingga mengenai robot yang sedang berjudi, sehingga robot itu pun langsung rusak, guys. Mengetahui ada kesempatan, ia pun menggunakan cara curang untuk mengetahui kartu lawan dengan cara bantuan dari alat yang dia punya, sehingga dia berhasil memenangkan perjudian itu hingga si agen mata-mata kemudian langsung berniat ingin menukarkan menjadi uang. Namun justru dia masuk ke dalam ruangan rahasia yang mana Nyonya Cumi-Cumi sudah menunggunya. Di ruangan itu banyak sekali karya seni yang harganya sangat mahal. Karena kemenangannya dalam berjudi, Nyonya Cumi-Cumi ingin menciumnya. Yang sontak saja agen mata-mata itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga sebelum bercumbu dia memakan lipstik di bibirnya, namun si Nyonya Cumi-Cumi langsung merasa jijik setelah melihatnya, kemudian membuat si Patrick mencium barang yang ada di hadapannya. Seketika itu semua benda-benda canggih mulai merusak tempat-tempat itu, membuat hancur seisi ruangan. Pada akhirnya, si agen rahasia itu telah berhasil menemukan barang rahasia nomor 1 yang diperintahkan oleh atasannya. Dia pun berhasil menjalankan misi dengan sempurna, kemudian berlanjut dia pun dengan bangga memperlihatkan benda nomor 1 yang sudah disimpan lama di badannya, namun seketika itu membuat orang yang langsung pergi karena mencium bau tak sedap. Kini ada satu film animasi yang menurut si Patrick cukup menarik, namun si kakek itu menceritakan bahwa dia juga dulunya pernah menjadi kartun. Terlihat dalam pengalamannya dia digambarkan seperti film animasi Popeye, dia berjalan gagah menjahili orang-orang yang setiap kali dia temui. Mulai dari mengambil makanan orang lain, menjahili wanita dan anak-anak. Dia pun senang tertawa terbahak-bahak hingga pada suatu hari dia terjebak karena menginjak permen karet. Tak lama dari itu datanglah 2 anak-anak dan seorang pria dewasa, mereka pun murka karena selalu dijahili. Oleh sebab itu mereka bertiga membalasnya. Pertama-tama mereka pun memakan sosis untuk memperkuat tenaga. Terbukti anak-anak itu juga memiliki kekuatan super layaknya si Popeye, guys. Sehingga mereka pun langsung menghajar si pria usil itu. Dengan dibantu para tetangga, mereka pun puas sudah berhasil membalaskan dendam. Akhirnya si pria usil itu bisa dihajar habis-habisan.
Dan di akhir cerita memang benar itu adalah akhir dari keusilannya sehingga dibuat dalam film bioskop. Yang kemudian film pun berakhir guys.